Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang analisa SAM atau Social Accounting Matrix. Jadi di sini akan membahas tentang pengertian SAM atau Social Accounting Matrix. Social Accounting Matrix ialah suatu kerangka data yang disajikan dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dan keterkaitan antara keduanya secara komprehensif, konsisten, dan terintegrasi sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai perekonomian suatu negara dan keterkaitan antar variabel-variabel ekonomi dan sosial pada suatu waktu tertentu. Jadi sebagai suatu sistem kerangka data yang komprehensif dan terintegrasi, SAM itu mencakup dari berbagai data ekonomi dan sosial secara konsisten. Dikarenakan SAM sendiri itu menjamin keseimbangan transaksi dalam setiap neraca yang terdapat di dalamnya. SAM juga bersifat modular karena dapat menghubungkan berbagai variabel ekonomi dan sosial di dalamnya, sehingga keterkaitan antar variabel-variabel tersebut dapat diperlihatkan dan dijelaskan. Selanjutnya tujuan dari menggunakan SAM sendiri ada 5. Untuk yang pertama itu kinerja pembangunan ekonomi. Jadi kinerja perekonomian nasional itu ditunjukkan. Misalnya itu nilai tambah yang ditimbulkan dari berbagai sektor ekonomi yang memberikan gambaran mengenai besarnya PDB, atau bila ditambah dengan pajak tidak langsung neto yang akan menghasilkan PDB atas dasar harga berlaku. Kinerja perekonomian nasional. Jadi hal lain yang dapat ditunjukkan oleh kerangka SAM misalnya itu ada distribusi PDB menurut sektor-sektor ekonomi, distribusi PDB menurut pengeluaran, struktur input antara dirinci menurut sumbernya domestik atau impor dan sebagainya. Untuk yang kedua itu fungsinya sendiri ada distribusi pendapatan faktorial, yang ketiga ada distribusi pendapatan rumah tangga, yang keempat ada pola pengeluaran rumah tangga, dan yang kelima ada distribusi tenaga kerja. Selanjutnya itu prinsip dari SAM. SAM sendiri dibentuk atas dasar beberapa pilar utama. Untuk yang pertama, SAM merupakan suatu sistem kerangka data yang mengkombinasikan informasi ekonomi dan sosial ke dalam suatu kerangka yang terintegrasi dan juga komprehensif. Yang kedua, SAM merupakan suatu sistem kerangka data yang bersifat modular yang dapat menghubungkan variabel-variabel ataupun subsistem-subsistem yang terdapat di dalamnya secara terpadu. Yang ketiga, SAM merupakan suatu sistem klasifikasi data yang konsisten dan juga komprehensif. Yang terakhir, SAM merupakan alat analisis terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, distribusi, pendapatan, dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya adalah hubungan SAM atau hubungan Social Accounting Matrix. Hubungan variabel sosial dan ekonomi masyarakat dijelaskan melalui kerangka dasar SAM yang paling sederhana berupa suatu sistem analis yang dapat dijelaskan dalam hubungan antara subsistem, yaitu yang pertama struktur produksi, kedua distribusi pendapatan atau nilai tambah dalam aktivitas produksi, dan yang ketiga pendapatan, konsumsi, tabungan, dan investasi. Hubungan tersebut dimulai dari distribusi pendapatan dan tingkat tenaga kerja tertentu yang menciptakan pengeluaran berupa konsumsi dan menciptakan investasi lewat tabungan. Pengeluaran tersebut akan menimbulkan permintaan akan output tertentu dan akan menciptakan permintaan tidak langsung terhadap faktor produksi yang akhirnya menghasilkan distribusi pendapatan bagi rumah tangga. Selain itu, terciptanya investasi akan menimbulkan distribusi kekayaan yang akan meningkatkan konsumsi dan mungkin tabungan. Dan konsekuensinya lebih jauh mungkin akan meningkatkan investasi. Kemudian kembali ke keinginan dan kebutuhan permintaan akhir. Hal semacam ini dikenal dengan kerangka keseimbangan umum. Selanjutnya adalah kerangka dasar Social Accounting Matrix. Kerangka dasar pembentukan SAM adalah berbentuk matriks dengan ukuran 4x4 yang berbasis pada neraca-neraca pelaku ekonomi yang telah dikonsolidasikan. Dalam kerangka SAM terdapat 4 neraca utama, yaitu yang pertama neraca faktor produksi, yang kedua neraca institusi, yang ketiga neraca sektor produksi, yang keempat neraca lainnya atau rest of the world.
Pada tabel di samping merupakan bentuk dari matrik yang menggambarkan perilaku dari pelaku-pelaku ekonomi dalam bentuk berbagai transaksi, di mana tabel ini merupakan tabel contoh yang sangat ringkas dengan tujuan adalah untuk menunjukkan bagaimana sistem data ini bekerja. Susunan angka-angka yang terlihat pada tabel merupakan suatu sistem neraca, di mana pada setiap angka yang ada pada sel-sel matrik mencerminkan hubungan antara transaksi pada satu neraca dengan transaksi pada neraca yang lainnya. Pada neraca yang menempati lajur baris menjelaskan tentang struktur penerimaan, bisa dibaca di baris, sedangkan pada lajur kolom menjelaskan tentang struktur pengeluaran, baca kolom. Yang selanjutnya, perpotongan antar neraca yang tidak memiliki arti ditunjukkan oleh perpotongan dengan simbol 0. Misalnya, bisa dilihat di tabel 1, perpotongan antara neraca faktor produksi dengan faktor produksi tidak memiliki arti, karena dalam ekonomi tidak pernah terjadi faktor produksi seperti tenaga kerja membayar kepada faktor produksi lainnya seperti modal. Oleh karena itu, dalam kerangka SAM diberi simbol 0. Sedangkan perpotongan yang memiliki arti disimbolkan dengan TIJ pada tabel 1, di mana I menunjukkan baris dan J menunjukkan kolom. Tabel 2 pada slide selanjutnya memberikan arti secara singkat mengenai masing-masing perpotongan tersebut. Pada alokasi nilai tambah ke faktor produksi, bisa dilihat di tabel 2, terdapat perpotongan antara neraca faktor produksi baris 1 dengan kegiatan produksi pada kolom 3, yang pada tabel 1 dijelaskan pada neraca T13 yang menunjukkan penerimaan oleh faktor produksi, yaitu faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi. Penerimaan diterima oleh faktor produksi tenaga kerja yaitu berupa upah dan gaji, dan oleh faktor produksi modal yaitu berupa surplus usaha yang merupakan rincian dari nilai tambah. Oleh karena itu, perpotongan antar kedua neraca faktor produksi dan neraca kegiatan produksi disebut sebagai alokasi nilai tambah ke faktor. Bisa dilihat di tabel 2. Secara lengkap, perpotongan tersebut menjelaskan alokasi nilai tambah dari berbagai kegiatan produksi ke faktor-faktor produksi. Yang selanjutnya, pada pendapatan produksi dari luar negeri, bisa dilihat di tabel 2, terdapat perpotongan antara faktor produksi dengan neraca lainnya, yang pada tabel 1 dijelaskan pada neraca T14 yang menjelaskan faktor-faktor produksi menerima pendapatan dari luar negeri, baik berupa upah dan gaji serta surplus usaha. Maka, total pendapatan faktor-faktor produksi dicerminkan oleh Y1 pada tabel 1 atau diistilahkan sebagai distribusi pendapatan faktor pada tabel 2. Yang pertama yakni format data dasar, di mana data yang digunakan dalam analisis ini adalah publikasi SAM dan data penunjang lainnya seperti PDB ataupun PDRB, jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha, dan sebagainya yang mendukung analisis yang akan dilakukan. Kemudian pengolahan data menggunakan program Excel dengan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan inverse matrix. Kemudian sumber data pada SAM yaitu ada 7. Yang pertama, tabel input-output. Yang kedua, Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional. Yang ketiga, neraca keuangan pemerintah. Yang keempat, neraca pembayaran luar negeri. Yang kelima, sensus penduduk. Yang keenam, Sukernas atau Survei Angkatan Kerja Nasional. Yang terakhir yakni berbagai data hasil survei khusus. Untuk yang selanjutnya yaitu model matematis pada analisis SAM yang terdiri dari matriks penggandaan neraca dan juga dekomposisi penggandaan neraca, di mana matriks penggandaan neraca sendiri menunjukkan perubahan neraca endogen sebesar MA sebagai akibat dari adanya perubahan neraca eksogen sebesar 1 unit. Kemudian dekomposisi penggandaan neraca sendiri dilakukan untuk memperlihatkan tahap atau proses perubahan neraca endogen yang diakibatkan oleh perubahan neraca eksogen secara jelas. Proses perubahan tersebut melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu penggandaan transfer atau transfer multiplier atau sama dengan TA, di mana penggambaran dampak yang terjadi di dalam set neraca itu sendiri sebagai akibat adanya injeksi terhadap satu sektor dalam set neraca tersebut.
Misalkan yaitu kenaikan permintaan terhadap padi akan menyebabkan kenaikan output sektor padi itu sendiri serta output sektor produksi lainnya. Kenaikan output sektor padi itu sendiri dan output sektor lainnya tersebut merupakan hasil dari adanya pengganda transfer yang bekerja di dalam set neraca produksi. Yang kedua yaitu pengganda lompatan terbuka atau open loop multiplier atau sama dengan OA. Yaitu menggambarkan dampak yang terjadi pada suatu set neraca sebagai akibat adanya perubahan pada salah satu sektor dalam set neraca lain. Misalkan yaitu kenaikan permintaan padi akan menyebabkan kenaikan permintaan terhadap tenaga kerja. Di sini dapat dilihat bahwa perubahan pada neraca sektor padi yang berada dalam set neraca produksi menyebabkan perubahan pada set neraca sektor tenaga kerja yang berada dalam set neraca lain, yaitu neraca faktor produksi. Perubahan ini terjadi karena adanya pengganda open loop. Yang terakhir yaitu pengganda lompatan tertutup atau closed loop multiplier atau sama dengan CA, yaitu menggambarkan dampak yang terjadi pada suatu set neraca yang diakibatkan oleh adanya perubahan pada set neraca lain, di mana perubahan pada set neraca lain tersebut sebelumnya merupakan dampak pada perubahan pada set neraca yang pertama, di mana sehingga dampak ini merupakan dampak yang kembali pada set neraca semula. Misalkan yaitu kenaikan permintaan sektor pada tanaman padi atau sama dengan set neraca produksi mengakibatkan kenaikan sektor output padi sama atau set neraca produksi. Selanjutnya, kenaikan permintaan sektor tenaga kerja atau set neraca faktor produksi sehingga pendapatan tenaga kerja atau set neraca institusi meningkat, dan berikutnya konsumsi rumah tangga akan naik, yang diikuti dengan meningkatnya permintaan akan padi tersebut atau bisa disebut dengan set neraca produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penyusunan SAM. Tahap-tahap penyusunan SAM ditinjau dari sisi ketersediaan data dan dihubungkan dengan maksud dan tujuan penelitian, di mana terdapat alur dalam penyusunan SAM yaitu sebagai berikut. Pertama, rancangan keseluruhan sistem. Kedua, identifikasi sumber-sumber data. Ketiga, pemilihan referensi year. Keempat, penentuan klasifikasi. Kelima, persiapan rencana tabulasi. Keenam, estimasi awal SAM. Ketujuh, pembersihan data dan koreksi. Dan terakhir ada rekonsiliasi. Tahap awal dari penyusunan SAM adalah merencanakan keseluruhan bentuk SAM. Tahap berikutnya adalah melakukan identifikasi sumber-sumber data yang tersedia untuk menyusun SAM yang disesuaikan dengan tahun rujukan yang akan diaju penyusunannya. Misalnya adalah tahun rujukan tahun 2010. Di samping itu, dibutuhkan juga pemikiran mengenai berbagai survei untuk menunjang isian-isian neraca dalam kerangka SAM, yang dihubungkan dengan klasifikasi SAM yang akan dibangun. Oleh karena itu, tahap berikut yang perlu dipertimbangkan adalah menyusun klasifikasi SAM yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian atau penyusunan SAM dan ketersediaan data. Tahap-tahap penyusunan SAM yang perlu dilakukan berikutnya adalah membuat rencana tabulasi dari berbagai neraca dalam SAM, khususnya neraca-neraca yang akan dibangun dalam kerangka SAM secara keseluruhan, yaitu dari neraca alokasi pendapatan faktor kepada faktor-faktor produksi, neraca pendapatan dan pengeluaran institusi, neraca kapital, neraca-neraca lainnya, dan juga neraca luar negeri.
Untuk maksud ini dibutuhkan rencana tabulasi dan pemikiran mengenai sumber-sumber data untuk dapat mengisi neraca-neraca yang dimaksudkan. Setelah itu, tahap pembersihan data dan koreksi serta rekonsiliasi data dapat dilakukan untuk menghasilkan data SAM yang siap digunakan sebagai suatu sistem data yang mengkaitkan kinerja ekonomi dengan aspek-aspek sosial. Pada contoh tabel SAM Indonesia bisa dilihat pada pendapatan faktor produksi tenaga kerja Indonesia berupa upah dan gaji pada tahun 2008 adalah berjumlah sekitar 2.692.617,74 miliar pada baris 1 kolom 6 pada tabel 4.6. Sedangkan pendapatan modal atau pendapatan kapital sebesar 2.464.317,45 miliar pada baris 2 kolom ke-6 pada tabel 4.6. Jumlah kedua pendapatan tersebut menjelaskan besarnya PDB atas dasar biaya faktor produksi. Untuk tenaga kerja Indonesia menerima pendapatan berupa upah dan gaji dari luar negeri yaitu sebesar 1.707,20 miliar pada baris 1 kolom 13 dan pendapatan berupa surplus usaha dari luar negeri yaitu sebesar 6.657,51 miliar pada baris 2 kolom 13. Untuk PDB atas dasar biaya produksi yang sebesar 5.156.935,19 miliar tersebut tidak semuanya diterima oleh Indonesia. Sebagian mengalir ke luar negeri, misal dari pendapatan faktor produksi ketenaga kerjaan yang sebesar 2.694.324,94 miliar, sekitar 5.419,67 miliar itu mengalir ke luar negeri. Untuk faktor-faktor produksi ketenaga kerjaan ataupun kapital luar negeri yang beroperasi di Indonesia sehingga balas jasa yang diperoleh oleh faktor produksi tersebut mengalir ke luar negeri. Dengan demikian, pendapatan faktor produksi neto yang diterima oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2008 bersifat defisit yaitu negatif, yaitu sebesar 88.281,95 miliar. Dengan kata lain, lebih banyak penerimaan faktor-faktor produksi Indonesia yang mengalir ke luar negeri daripada ke dalam. Yang belum paham yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, teman-teman bisa membaca pada yang slide ini adalah keterangan dari contoh tabel SAM Indonesia yang berada di slide sebelumnya.